Oh gitu, begitu ya. Coba lihat kamera aja, silakan kamera. Oh. I just wanna feel your love. I just wanna feel your love. Halo sobat pemasyarakatan, kembali lagi bersama kami di Humas Lapasti. Kali ini kita berada di sesi yang sangat spesial, yaitu sesi Tanya-Tanya CPNS tahun 2024. Sebelumnya kita sedikit gali dulu nih bagaimana informasi atau pengetahuan dari anak-anak CPNS ini mengenai pemasyarakatan. Oke, sebelumnya kita silakan perkenalkan diri dulu pada teman-teman kita semua ini. Ayo perkenalkan diri teman-teman semuanya. Oke, let's go guys. We are Impressive Sumpah. Aku Bagus. Aku Ika. Aku Fatih. Aku Nazwa. Aku Septi. Aku Rahmat. Aku Putra. Aku Anissa. Aku Hadi. Aku Galib. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Sangat luar biasa sekali semangat teman-teman ini. Semoga juga tertular aura positif kita dengan wawancara ini. Semoga lancar ya teman-teman ya. Pertanyaan dasar dulu yang paling penting gampang tanya nih. Kalau bisa dijawab dengan baik dan benar. Oke? Pertanyaannya adalah, apa yang kalian ketahui sebelum jadi CPNS mengenai lapas di Indonesia ini? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Fatih mungkin? Oke. Mungkin sebelum saya daftar di sini ya, Bang. Oke. Satu kata yang saya gambarkan untuk lapas ini, menyeramkan. Menyeramkan, ya. Menyeramkan bagaimana yang Bang Mas maksud ini nih? Karena saya dulu pernah nonton di TV tentang prison gitu, tentang penjara. Oke. Dan itu letak penjara itu di tengah laut. Tengah laut kayak Alcatraz ya? ya, kayak kayak Oke. ada petir-petirnya gitu. Nanti kalau jadi kayak menyeramkan gitu lah, Bang, kurang lebih. Menyeramkan. Ya, menyeramkan. Sebenarnya ada suka mukul-mukul gitu ya. Ya. Atau Mas Fatih juga memukul juga nih Oh, kira-kira? siap tidak, Bang? Coba udah dulu. Boleh, ke Nazwa boleh. Baik, kalau menurut Nazwa pribadi, Bang, nggak jauh beda dari Bang Fatih. Oke. Oke. Jadi gambaran buat masyarakatku semuanya negatif gitu kan, Bang. Oke. Jadi gitu pengalaman Nazwa Oh, sebelum apa mengetahui yang apa. Nazwa lihat sebelum masuk CPNS, Iya, penjaga tahanan ini Iya. menyeramkan, menakutkan, udah kayak film horor ya, horror thriller ya. setelah dilihat ternyata beda 180 derajat karena setelah masuk ke dalam penjara itu sendiri nggak seburuk yang dikira oleh masyarakat pada umumnya. Oke. Gimana warga binaan itu sendiri bisa melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat buat kedepannya biar setelah keluar dari penjara bisa diterima kembali ke masyarakat. Mas Rahmat ya? Rahmat. Oke. Pertanyaan saya ini nih sebenarnya menarik. Apalagi sudah dijalankan beberapa hari sebelumnya. Dan masih fresh lah gitu ya. Pertanyaannya itu, selama pembekalan di Padang ya? Iya. Di Padang. Apa hal yang menarik Mas dapat? Silakan dijawab. Mungkin yang paling menarik tentang pengamanan dasar tentang penjaga tahanan, Bang. Pengalaman dasar ya? Dasarnya Oke. tentang senjata, pengetahuan tentang senjata, Oke. cara memakai borgol. Borgol, oke. Dan kalau untuk menarik di bagian eksternalnya mungkin di bagian Basarnas gitu. Tentang penyelamatan bagi orang-orang yang terdampak bencana, mungkin suatu saat ada Oke. terjadi Ada bencana. terjadi apa di gitu di lapas misalnya gempa Iya, atau terjadi misalnya ada tsunami, tsunami, gimana kebakaran ya. gitu sama Basarnasnya. Iya. Bahkan dicontohkan cara mengangkat ke atas tandu, cara menggendongnya, Oke. cara mengevakuasi ke tempat yang lebih aman gitu. Ada terjadi suatu masalah. Oh gitu, begitu ya. Coba lihat kamera aja, silakan kamera. Oh, jadi ini adalah contoh. Tepuk tangan dulu teman-teman dulu. Oke, silakan udah. Kayak temannya udah ngep juga kelihatannya tadi. Silakan duduk lagi, silakan. Jadi itu udah contoh Basarnas ya, memperagakan bagaimana salah satunya ya, memperagakan bagaimana nanti keselamatan, terutama nanti warga binaan ya, kalau terjadi ada bencana gitu. Ada satu hal yang penting juga nih, selain Basarnas lah, sama kakak-kakak yang di belakang. Mungkin
pembekalan yang didapat sama di Padang ya. Kalau dari saya pribadi itu tidak bisa terhitung dan tergambarkan. Kenapa? Karena kan kita dilatih sama orang-orang yang memang profesional ya di bidangnya, tamatan akib ya kan. Jadi setiap hal-hal yang sesederhana mungkin itu diajarin sama mereka. Contohnya diajarin cara nyemir sepatu yang benar tuh gimana. Wow, dari hal yang terkecil ya. Simple itu diajarin, Bang. Diajarin loh, guys. Ya bener-bener banget. Nah, kemudian ada penggeledahan juga dan masih banyak lagi sih tentang hierarki juga, Bang. Hierarki di ini pas ya, semuanya diajarin. Pengamanannya, bagaimana pencegahannya. Itu sama-sama orang yang udah profesional ya. Iya, siap. Sangat menarik sekali. Itu juga menjadi bekal kalau kita nanti terjun di lapangan. Wah, luar biasa. Siap. Oke, next question. Oke, Bang. Apa lagi nih yang belum saya tanya nih? Mas di belakang Mas Bagus lah. Mas Galip. Apa bayangan Mas Galip sebelum masuk ke sini dan setelah juga menjalani masa orientasi selama lebih kurang 1 minggu? Silakan dijawab, Mas. Terima kasih, Bang. Untuk sebelum masuk PT ini, bayangan saya tentunya kita akan bergaul dan juga membina masyarakat ataupun orang yang salah dalam bertindak ataupun bersikap di luar sehingga mendapatkan masa hukuman dari hakim. Nah, kita di sini tentunya akan membina dan juga mengajak ataupun mengayomi masyarakat yang menjadi narapidana di lapas ini. Namun setelah saya masuk, ternyata tugas kita bukan hanya membina narapidana, tetapi kita juga memberikan ilmu tentang keterampilan dan juga pendidikan kepada narapidana, yang mana itu bisa bermanfaat nantinya bagi mereka setelah mereka keluar dari sel ini ataupun lapas ini. Semacam masa depannya lah untuk lebih cerah lagi. Begitu masih lebih kurang ya? Iya, Bang. Oke. Berarti sebelum gambarannya, dia ini salah. Setelah gambarannya, kita udah dapat bagaimana cara membinanya. Iya. Kalau lebih spesifik lagi, saya ganti pertanyaan lah dikit lagi nih. Keterampilan macam apa di lapas Tanjung Pati itu bisa diterapkan kepada warga binaan? Mengingat tempat kita ini kan nggak besar nih, kecil. Kira-kira apa tuh yang bisa diberikan? Mungkin bisa dijawab sama Oika mungkin. Oke. Ya, kalau misalkan untuk keterampilan yang bisa didapat dari warga binaan di sini, mungkin bisa kita lihat dari pojok Hakana. Oke. Itu kan ada hasil karya narapidana. Itu salah satu contoh kecil dari pembinaan yang didapatkan oleh narapidana ini untuk dapat memiliki keterampilan yang diharapkan bisa dapat untuk menjadi sumber nafkah nanti ya ketika mereka sudah menjalani masa tahanannya gitu. Sebelumnya nggak menggambarkan nggak? Bisa barbershop di dalam gitu, masa enggak sama sekali. Aku pertama kali tahu itu pas di Rutan kan. Di Rutan kebetulan memang ada barbershop juga dan aku pikir kayak ya aku pikir narapidana itu nanti bakal dicukur aja sama petugas pemasyarakatannya. Ternyata ada loh warga binaan yang punya skill itu yang bisa ditempatkan di barbershop untuk keperluan cukur rambut para narapidana. Pelayanan gitu ya. Benar. Gitu. Baik, sangat luar biasa. Pertanyaan sudah sampai sejauh ini sudah sangat luar biasa. Saya sebagai senior juga itu mendengarnya sudah sangat, wah, adik-adik ini juga punya prospek ke depan untuk memberikan pembinaan kepada para warga binaan. Oke, next question nih. Ini adik-adik baru sampai, apa yang adik gambarkan tentang lapas Tanjung Pati setelah first step-nya di sini gitu. Bisa dijawab sama Mas Bagus sebagai leadership dari tim ini. Oke. Makasih sebelumnya Bang pertanyaannya. Mungkin untuk menggambarkan ya lapas kelas 2B Tanjung Pati seperti apa. Yang pertama tentunya sangat-sangat humanis sekali ya guys ya. Kita sangat bisa humanis gitu pas dilihat pertama kali. Humanis, sangat tercermin pemasyarakatannya gitu Bang. Siap. Pembinaannya, kita kemasyarakattannya. Bahkan kita sholat berjamaah ya laki-laki ya. Kita gabung ya sama BP ya. Kita berdampingan. Dan aman-aman aja. Kita bergaul juga, sharing. Humanis. Ya humanis. Baik-baik gitu. Baik. Gak ada seremnya gitu. Gak ada seremnya. Gak ada seremnya. Jadi yang diceritain awal kita itu ya, apa, tahu penjara gimana gitu kan, awalnya serem-serem tuh kan. Serem semuanya, beda banget setelah masuk sini ya kan. Kayak, wih, ternyata penjara nggak semenyeramkan itu gitu loh. Ya, semoga seterusnya akan seperti itu juga. Selanjutnya, ini pertanyaan sangat-sangat penting bagi adik-adik semua. Kalau bisa semuanya menjawab ini. Satu persatu ada harapannya, istilahnya begitu ya. Jadi apa yang bisa kalian lakukan sebagai tunas muda pemasyarakatan yang baru diangkat, baru dijadikan CPNS, walaupun masih CPNS, apa yang bisa kalian berikan kepada lapas Tanjung Pati? Silakan Mas Bagus.
Oke, mungkin untuk harapan kedepannya yang pastinya kita sebagai CPNS Tunas Muda ini pastinya akan mempertahankan apa yang udah ada di sini. Karena di sini udah baik-baik ya guys ya. Kita pertahankan, kita teruskan karena sesuai slogan pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Wah, siap. Silakan Mbak Wika mungkin. Oke, mungkin kalau dari Bagus tadi itu mempertahankan apa yang sudah ada karena yang dilihat di sini memang sudah baik. Tapi mungkin ada beberapa hal yang perlu dirubah. Kalau aku sebagai orang dengan background sebelumnya itu di bidang marketing, mungkin ada beberapa perubahan terkait postingan sosial media sehingga nantinya khalayak ramai lebih tahu banyak terkait lapas ini dan juga kita share semua hal-hal positif dan mungkin ada pembaruan di beberapa aspek gitu. Mas Patih. Ya, makasih Bang. Mungkin kalau aku sempat ada background matematika. Jadi background Mas dulu ya, sempat kuliah di matematika. Matematika. Ya, udah wisuda juga. Hubungannya sama penjara gitu kira-kira ya. Oke, gimana nih harapannya? Nah, kalau mungkin biar saya bisa memakai lah tibanya pendidikan yang sudah saya dapat sebelumnya, saya ingin membantu narapidana gitu. Bagi kan nggak semua narapidana yang udah, kadang ada yang sampai SMP atau SMA gitu. Pendidikannya ya. Ya, mungkin saya bisa membantu di bagian matematikanya gitu, hitung-hitungannya, bagaimana ya sama belajar Pitagoras dong Mas. Ya, nggak sampai itu juga Bang. Begitu juga. Oke. Jadi ingin implementasikan dari background sebelumnya itu di bagian matematika ya? Ya, mungkin bisa di bagian itu Bang. Oke, sangat mulia sekali ya. Walaupun kita nggak banyak belajar matematika di sini, tapi sangat penting juga itu ilmu buat kedepannya. Amin Bang. aja Mas? Saya cukup Bang. Udah cukup gitu aja? Cukup itu aja Bang. Beda ya sejauh ini. Silakan mungkin Mbak Nazwa. Baik, terima kasih Bang. Nggak jauh beda sama Bang Patih, Bang. Sebelum dinyatakan lulus menjadi penjaga tahanan di Lapas Tanjung Pati ini, Aiza memiliki tahanan di Lapas Tanjung Pati ini. Aiza memiliki background sebagai mahasiswa keperawatan, Bang. Mahasiswa keperawatan. Menambah anggota keperawatan kita ini. Ya, jadi sedikit banyaknya sudah mempelajari tentang keperawatan itu sendiri, baik keperawatan dasar. Jadi harapannya dengan ilmu yang sudah ada, Aiza bisa manfaatkan itu dengan bergabung dengan subseksi keperawatan narapidana. Ya, kurang lebih seperti itu Bang. Weh, ini sangat mulia banget ini yang ini nih. Ada gambaran kalau ada apa-apa siap karena basic perawat. Oke, sangat luar biasa. Makasih, sebelahnya lagi, Mas Septi, apa harapannya dan ini bisa diberikan untuk Lapas Tanjung Pati? Baik, saya pernah mengenyam pendidikan yaitu sebagai pendidikan di jurusan Teknik Sipil UNP, tetapi lebih fokus ke pendidikan, bukan ke yang murni gitu, Bang. Jadi nanti mungkin yang saya berikan karena saya background pendidikan, saya mungkin bisa melakukan pembinaan tentang bagaimana napi nanti yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca, mungkin saya bisa ajarkan, yang tidak bisa mengaji juga mungkin saya bisa ajarkan pada mereka sehingga mereka lebih tahu dan pandai nanti gitu. Jadi dengan basic tadi, ini kebetulan juga saya kaget nih, kok kuliah ya? Iya. Kebetulan gitu ya? Iya. Oh, ingin memberikan ilmu yang sebelumnya didapatkan pendidikan teknik sipil, baik bagi diri sendiri maupun bagi organisasi kita Lapas atau instansi kita Lapas Kelas 2B Tanjung Pati. Sebelum penutup, boleh nggak Bang minta yel-yel kayak tadi dikemukan, tapi lebih semangat dan lebih membakar gitu. Oke. Coba silakan. Ayo. Oke. Let's go. We are Impressive Sumba. Oke, sekian terima kasih hari ini. Semoga menjadi hal yang bermanfaat bagi penonton di rumah semuanya dan semoga pemasarakatan kita bareng-bareng ya. Pemasarakatan pasti berdampak ya. Pasti bermanfaat untuk masyarakat ya. Oke, bareng-bareng. Pemasyarakatan pasti bermanfaat untuk masyarakat. Terima kasih.